Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Hidayat, biasa dipanggil Riki. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas algoritma dan pemrograman dengan nama tutor Ibu Noni Ramahwati, Eskom MSI. Di tugas ini, yang pertama adalah merangkum mengenai algoritma dan pemrograman. Dari rangkuman ini, yang dimana harus minimal menyertakan 5 daftar pustaka. Dari rangkuman ini, saya menyimpulkan bahwasannya algoritma dan pemrograman itu adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman, khususnya untuk pemrograman komputer. Selanjutnya untuk ini sudah lebih dari 5, saya mengambil dari lebih baik Google Scholar dan beberapa jurnal bahasa Inggris. Selanjutnya ada merangkum mengenai Java dan perkembangannya. Di Java sendiri, di sini tidak ada ketentuan untuk ini ya, untuk berapa daftar pustaka, tapi saya memberi daftar pustakanya. Dalam Java, saya memberi kesimpulan bahwasannya Java itu dikembangkan oleh insinyur John Gaines Gosling pada tahun 1990. Dia adalah sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar, dan Java ini terus berkembang sampai saat ini, khususnya untuk backend ya. Oke, ini daftar pustakanya. Selanjutnya membuat flowchart dan VS Code gaji karyawan. Oke, mungkin saya langsung ke VS Code-nya, flowchart-nya dulu ya. Di sini pertama saya sudah bikin flowchart. Flowchart-nya itu mengenai tentang gaji karyawan, di mana gaji karyawan itu dalam ketentuan yaitu jika golongan A sama dengan gajinya itu 5 juta dan golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan lembur pada 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih besar sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Yang pertama itu dimulai dari start, yang kedua adalah menginput golongan dan jam lemburnya. Dan jika golongan A itu adalah gajinya 5 juta, golongan A, maka dia akan gajinya 5 juta. Sedangkan golongan B gajinya 6,5 juta, golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Dia akan memilih antara golongan A, B, atau C. Selanjutnya setelah memilih golongan A atau B atau C, dia akan memilih yaitu lembur. Jika lembur 1 jam, dia akan 30%. Kenapa saya pakai 0,30? Karena 0,30 adalah desimalnya dari 30%. Jadi untuk biar bisa dibaca untuk bahasa pemrograman, saya pakai desimal 0,30. Selanjutnya ada lembur 2 jam. Jika lemburnya 2 jam, 0,32. Selanjutnya jika lemburnya 3 jam, 0,34. Lembur 4 jam, 0,36. Selanjutnya jika lembur lebih besar sama dengan 5 jam, 0,38% ya. Nah, dari pemilihan tadi lembur 1 jam sampai dengan lembur kurang lebih 5 jam dan memilih golongan gaji,
untuk menentukan hasilnya, yaitu adalah menentukan gaji pokok dan gaji lembur. Jadi total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu ada total penghasilannya. Nah, di sini selesai ya. Ini adalah flowchart saya yang saya buat. Selanjutnya adalah visual code-nya. Untuk visual code, sebentar saya buka visual code. Bebas ya teman-teman, bisa menggunakan apa saja untuk visual code-nya. Di sini udah ada ya. Pertama, start, input golongan, jam lembur. Jika golongannya A, kemudian gajinya adalah 5 juta, atau gaji atau maksudnya LIF, atau jika golongan B dia gajinya 6,5 juta, atau jika golongan C maka gajinya adalah 9,5 juta, dan NX selesai perintah jikanya. Selanjutnya set cash jam lembur, yaitu cash ke-1 adalah gaji pokok dikali 0,30% 0,30 atau 30%. Gaji cash kedua itu adalah gaji pokok dikali 0,32. Cash ketiga gaji lembur 0,34. Cash kelima adalah dimana lebih besar sama dengan 5 jam, yaitu gaji lembur ya gaji pokok dikali 0,38% dan end sales, dan selesai perintah salesnya. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, output total penghasilan, dan M. Selain dari VS Code ini dan flowchart ini, saya juga membuat implementasi dari VS Code dan flowchartnya, yaitu dalam bahasa Java. Ini pertama ada import Java Utility Scanner untuk membaca datanya. Selanjutnya ada public class gaji, public static void untuk membuat codingnya, scanner, sistem out prior n, cara golongannya. Nah, di sini di line ke-18, jika golongan A sama dengan gaji pokok 5 juta, jika golongan if sesuai dengan isi dokotnya, gaji pokoknya 6,5 juta, atau jika gaji pokoknya 9,5 juta. Dia tergantung golongannya A, B, atau C. Selanjutnya di sini juga milih jam lembur. Jam lembur itu adalah sama dengan 1, yaitu gaji pokoknya 0 dikali 30, atau jika gaji jam lemburnya itu sama dengan 2, berarti gaji pokoknya sama dengan 0,32%, atau jika jam lemburnya sama dengan 3, berarti gaji pokok sama dengan 0,34, atau jika jam lembur sama dengan 4, 0,36, atau gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Ini untuk pilihan terakhir, yang itu yang 5 jam atau lebih. Selanjutnya total penghasilan di gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, coba saya run ya. Di sini saya masukkan golongan A, B, C, jadi memasukkan golongannya. Contoh saya masukkan golongan A dengan masukkan jam lemburnya 1 jam misalnya, dia akan keluar 6.500.000. Jadi VS Code dan flowchart yang saya buat tadi berjalan ya, untuk algoritmanya itu jalan di Java. Jadi saya implementasikan dalam Java. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak dan kurangan, mohon bimbingan dan arahannya untuk tutor Ibu Noni Rahmawati Eskom MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.